Baik, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana tadi perjalanannya? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Gak ada hambatan atau apa gitu di jalan tadi? Enggak kan? Ini sebelumnya kamu dari mana? Dari rumah kah berangkatnya atau dari kosan atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Oke. Baik, mungkin apa, sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya gitu ya, bahwa di hari ini tuh kita akan melaksanakan sesi konseling. Dan mungkin saya mau bertanya dulu, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum kan? Belum pernah. Belum pernah. Jadi mungkin ini pertama kali ya? Ya. Oke. Berarti kamu juga belum terlalu tahu mungkinnya sedikitnya apa itu sesi konseling. Oke, mungkin di sini saya ingin sedikit menjelaskan mungkin ya, singkatnya apa itu sesi konseling itu. Jadi sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor, itu saya sendiri mungkin yang di sini bertindak sebagai konselor, kepada konseli yaitu Anda sendiri, untuk menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang akhir-akhir ini Anda hadapi. Dan mungkin untuk sesi konseling ini akan berjalan 3 sesi, yang dimana per sesinya itu akan berjalan dari 30 atau mungkin 40 menit gitu ya. Nah, dan mungkin ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, udah ngerti. Baik, kalau begitu di sini saya izin mencatat ya, dan di sini juga saya akan membawa buku dan izin mencatat juga, dan di sini juga saya membawa alat perekam. Apakah diperbolehkan? Boleh kan? Oke, dan mungkin izin memberitahu juga di alat, kenapa saya membawa alat perekam ini, karena ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah yang harus saya penuhi gitu ya. Oke. Boleh diceritakan apa yang sering mengganggu kamu atau mungkin akhir-akhir ini menjadi permasalahan di hidup kamu? Boleh dijelaskan? Silakan. Saya sering ini kan, sering overthinking ya, sama kurang pede juga kan. Ini awal mulanya karena pacaran. Jadi pas saya awalnya begini pas SMA kan. Pas SMA, waktu SMP mah pas belum pacaran nggak kayak gini gitu, masih pede gitu, suka aktif. Cuman pas waktu SMA terus saya pacaran, jadi saya kurang bersosialisasi kan sama teman-teman jadi terus pernah nggak diajak main oge gitu ke teman-teman SMA jantan kawin ke saya kumanya jadi minder gitu kan, suka overthinking saya salah apa ya gitu, diajakan gitu, tak suka gitu Ya, jadi kamu merasa kurang percaya diri terhadap diri kamu sendiri, dan terkadang kamu juga merasa overthinking gitu ya, karena sebab yang kamu tadi sebutkan gitu. Oke. Dari sesi konseling ini mungkin apa sih yang kamu harapkan terjadi gitu pada diri kamu? Saya pengen kayak dulu kan, pengen jadi pribadi yang lebih percaya diri lagi gitu, terus jadi nggak suka overthinking gitu kan, jadi enakan lah gitu. Jadi kamu ingin mengembalikan diri kamu yang dulu gitu ya, gitu kan. diri kamu dulu mah percaya diri, tidak overthinking dan tidak ya aktif gitu ya, dan tidak ragu untuk melakukan apapun gitu ya. Oke. Ada lagi gak selain itu? Ya pengen seperti kayak dulu, tapi saya tidak mau putus gitu kan, tanpa melibatkan wanita Jadi kamu ingin percaya diri lagi, tapi kamu itu juga ingin mempertahankan hubungan kamu gitu. Ya. Jadi mungkin tujuan kamu itu adalah di sesi konseling ini kamu ingin merasa lebih percaya diri lagi, tidak overthinking, terus dan ingin mengembalikan diri kamu yang dulu lagi gitu ke diri kamu yang di masa sekarang gitu.
dan tanpa memutuskan hubungan dengan orang yang kamu sayangi gitu. Oke. Mungkin di sini saya ingin bertanya ya, dan mungkin pertanyaan ini juga agak sedikit aneh, dan sekarang mungkin saya ingin kamu membuat posisi tubuh kamu itu menjadi rileks dan benar-benar enjoy gitu. Kamu silakan boleh tarik nafas yang panjang gitu untuk merilekskan diri kamu sehingga kamu benar-benar enjoy dan santai. Oke. Dan silakan. Sudah. Dan mungkin bayangkan gitu ya. Bayangkan ketika kamu pulang ke rumah dari sesi konseling ini, lalu kamu itu tiba-tiba tertidur, dan mungkin pada saat tertidur itu terjadi sebuah keajaiban, dan seketika masalah yang kamu bicarakan tadi ke saya itu seketika tuntas gitu, karena keajaiban yang kamu alami ketika tidur itu. Dan pada saat ketika kamu bangun pagi hari, kamu bayangkan pada diri kamu itu apa sih yang kamu rasakan berbeda pada pagi hari itu. Mungkin saya merasa lebih tenang kan, terus saya juga merasa rileks gitu, merasa santai gitu kan. Santai Ya, jadi kamu pada pagi hari itu merasa tenang dan rileks juga santai gitu ya. Lalu pada pagi hari itu apa sih yang kamu lakukan pada pagi hari itu ketika kamu bangun tidur dengan sebuah keajaiban yang merubah seketika masalah yang kamu alami ini tuntas gitu. Apa sih yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Saya mulai mungkin membaca dulu kan. Saya membaca buku, lalu saya habis itu keluar, saya ya ngobrol sama orang-orang yang ada di luar gitu kan, karena di rumah saya karena ada warung gitu kan, jadi saya kan ketemu sama teman-teman saya, jadi saya ngobrol gitu kan, ngobrolkan tentang kayak keseruan waktu bermain gitu kan. Jadi yang kamu lakukan itu hanya bersosialisasi dengan teman-teman kamu Ya. Dan di sana kamu ngobrol-ngobrol dengan ceria gitu ya. Oke. Adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda gitu pada diri kamu? Adakah orang lain yang menyadari itu? Teman-teman saya kan, Teman-teman kamu. karena biasanya saya suka pendiam gitu, jadi lebih beda gitu. Jadi teman-teman kamu menyadari gitu ya bahwa pada pagi hari itu kamu terlihat berbeda dari sebelumnya. Ya. Oke. Apa sih yang teman-teman kamu lihat yang berbeda gitu? Yang berbedanya tuh yang teman-teman kamu lihat tuh apa gitu dari diri kamu yang sebelumnya gitu? Teman-teman saya melihat kayak aura saya teh kayak lebih ceria gitu kan, lebih semangat, enggak kayak enggak cicingan gitu kan, enggak pendiam gitu. Oke. Jadi teman-teman kamu juga menyadari bahwa kamu itu pada pagi hari itu tuh kamu terlihat sangat ceria dan tidak pendiam dari sebelumnya mungkin ya. Ya gitu. Oke. Kira-kira apa sih kira-kira gitu teman-teman kamu itu ketika melihat kamu berbeda pada pagi hari itu yang dikatakan mereka itu apa? Kamu kayak beda sekarang mah gitu, kayak lebih ceria, lebih semangat gitu, kayak naon gitu. Jadi teman-teman kamu juga terkadang bertanya mungkin ya, ada apa nih sekarang kok terlihat berbeda, mungkin seperti itu ya. Oke. Dan
ada gak orang lain lagi selain teman-teman kamu yang menyadari itu? Tidak ada kan. Jadi cuma teman-teman kamu ya. Oke. Baik, mungkin sekarang katakan saja mungkin ya, semua yang tadi kamu jelaskan itu pada saya, mulai dari kamu terlihat berbeda, terlihat ceria, dan aura kamu tuh terlihat terpancar sekali gitu ya mungkin. Itu teh semuanya sudah tercapai gitu. Jadi katakan saja semua yang tadi kamu katakan itu sudah tercapai, dan apa yang kamu rasakan setelah itu? Sudah tercapai. Jadi kan kamu tadi menyebutkan bahwa kamu itu pada pagi hari itu tuh terlihat ceria, Ya. terus rileks, santai gitu, auranya berbeda dari sebelumnya gitu, terlihat kayak senang gitu. Nah, ketika kamu andaikan saja gitu, semua yang kamu rasakan itu pada pagi hari itu tuh tercapai gitu. Nah, perasaan kamu gimana ketika hal itu sudah tercapai? Perasaan saya ya lebih senang kan, terus lebih semangat juga, lebih enjoy untuk menjalani hidup saya gitu kan, dari mulai perkuliahan, pekerjaan, juga main gitu kan, lebih enjoy. Jadi kamu merasa senang, enjoy, dan kamu juga menikmati ya, gitu ya, hari-hari ketika kegiatan kamu itu dilalui gitu ya. Dan pada saat perasaan senang itu muncul, atau mungkin bahagia mungkin ya. Dan pada saat perasaan senang dan bahagia itu muncul, andaikan kata ada di bagian tubuh mana gitu yang kamu rasakan paling kuat, apakah di dada, atau mungkin di kepala, atau mungkin di bagian tubuh yang lain? Di dada mungkin. Di dada. Kayak beda gitu. Di sebelah kanan atau kiri? Di sini kan. Oh, di tengah. Ya. Oke ya. Baik, sekarang saya ingin kamu membuat posisi duduk kamu lebih rileks lagi, lebih santai lagi, gitu ya. Dan kamu juga boleh tarik nafas lagi mungkin gitu, agar diri kamu merasa benar-benar enjoy gitu. Nah, sekarang saya ingin kamu tutup mata dan fokus mungkin pada sensasi bahagia dan senang itu, sambil kamu menyentuh di bagian tubuh manakah perasaan bahagia dan senang itu yang paling kuat gitu. Silahkan. Perasaannya besar atau kecil? Kecil kan. Kecil, oke. Berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Berwarna atau tidak? Berwarna. Warna apa persisnya? Kuning kan. Kuning. Oke. Baik. Mungkin sekarang saya ingin kamu bayangkan kaki kamu masuk ke dalam warna kuning itu, dan membawa pikiran juga perasaan kamu ke memori masa lalu kamu. Apa yang terjadi di sana? Mungkin itu masa lalu ketika kamu SMA atau mungkin SMP gitu. Ada di memori apa gitu? Di kejadian seperti apa? Saya mengingat kembali kesenangan-kesenangan saya waktu SMP kan, waktu saya bergaul sama teman-teman. Tapi saya juga melihat kesalahan-kesalahan saya juga kan di waktu SMP gitu, kayak saya bercanda yang berlebihan gitu kan. Oke. Baik, mungkin kamu juga mengingat pada waktu SMP kamu sering menikmati kesenangan-kesenangan bersama teman-teman gitu ya. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat kamu menikmati kesenangan-kesenangan itu? Yang ada di pikiran saya waktu saya Pada saat SMP itu? saya Kamu merasakan
merasa tenang karena kamu menikmati gitu masa-masa SMP itu? Ya, saya merasa senang kan, bahagia. Saya merasa enjoy gitu kan, merasa nggak tertekan gitu kan. Oke. Jadi kamu pada saat itu mampu gitu ya mencapai rasa bahagia dan senang itu, dan kamu juga menikmati masa-masa SMP itu gitu ya. Oke. Sekarang saya ingin kamu turunkan kembali ke pengalaman yang lain. Mungkin itu ketika SD kelas 5, kelas 4, kelas 5 atau mungkin kelas 6, dan di sana terjadi mungkin pengalaman kesuksesan kamu gitu pada saat SD itu. Ada gak pengalaman lain selain yang tadi kamu sebutkan? Pengalaman sukses saya itu waktu SD, saya masuk 3 besar kan, dari kelas 1 sampai kelas 4. Itu mungkin kesenangan saya waktu SD kan. Baik, kamu pada saat SD itu mencapai masuk 3 besar gitu ya, peringkat 3 besar, dan itu membuat kamu merasa bahagia gitu di sana. Ya, merasa bahagia. Eh, apa apa yang kira-kira membuat kamu mampu untuk mencapai peringkat 3 besar itu? Saya belajar kan, saya belajar juga ditemani oleh orang tua saya, oleh ibu saya gitu kan. Jadi karena itu saya bisa masuk 3 besar kan. Oke, jadi karena kamu pada saat itu sering belajar dan pada saat pembelajaran itu kamu didampingi sama orang tua dan itu membuat kamu menjadi tambah semangat gitu ya. Ya. Oke. Baik, jika sekarang sudah selesai, silakan buka matanya dan kembali duduk dengan rileks. Wah, sudah santai? Sudah rileks? Baik, mungkin jika diskalakan gitu ya dari 1 sampai 10, di mana baik, mungkin jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10. Nah, di mana 0 itu kondisi kamu ketika sedang terpuruk, dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja. Ada di skala mana untuk posisi kamu sekarang? 8. Oke, 8 gitu ya. Nah, jika seandainya kamu terbebas dari masalah yang kamu sebutkan tadi, kamu sudah mencapai di skala 8 mungkin ya. Ya. Nah, bagaimana sih gitu kamu mampu untuk mencapai skala 8 itu? Ada gak yang membuat kamu terdorong untuk mencapai skala 8 itu? Coba diulangan mungkin. Belum paham, bisa diulangan. Nah, kan kamu tadi menyebutkan di skala 8 gitu ya. Nah, bagaimana sih kamu bisa mencapai angka 8 itu? Nah, ada gak yang menjadi pendorong gitu atau mungkin sebab-sebabnya gitu karena kamu mencapai angka 8 itu? Karena saya mengingat kembali kesenangan saya waktu dulu kan. Jadi kayak kerasa sampai saat ini. Oke, jadi kamu mampu mencapai angka 8 itu karena kamu mengingat memori-memori yang di masa lalu kamu yang membuat kamu senang gitu ya. Tadi seperti ketika SMP kamu menikmati masa-masa SMP dengan penuh keceriaan dengan teman-teman kamu gitu ya. Terus tadi ketika SD gitu ya kamu mencapai 3 besar, dan mungkin itu yang membuat kamu merasa lebih bahagia lagi karena untuk mencapai 3 besar itu kamu ketika pembelajarannya didampingi sama orang tua, dan yang orang tua itu selalu memperhatikan kamu. Oke. Mungkin jadi sekarang kamu sudah mungkin ada gitu ya terbayang solusi-solusi apa sih yang kamu inginkan gitu, atau mungkin apa yang akan kamu lakukan gitu untuk mencapai tingkat kesenangan yang kamu inginkan gitu. Kamu ingin bersosialisasi
kamu teh harus apa gitu. Mungkin kamu sudah terbayang mungkin dari sekarang ketika kamu ingin bersosialisasi kamu harus memberanikan diri mungkin atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat diri kamu senang gitu ya. Oke. Kira-kira gitu ya. Apa sih yang akan kamu lakukan dari seminggu ini? Atau mungkin ada gak kegiatan yang membuat kamu senang gitu dalam seminggu ke depan? Apa yang akan kamu lakukan gitu, untuk seminggu ke depan gitu, untuk membuat diri kamu itu merasa lebih percaya diri lagi? Saya akan mulai bersosialisasi lagi dengan teman-teman kan. Saya juga kebetulan di kampung saya itu mengadakan pemungutan uang kas gitu. Nah mungkin saya akan menjadi lebih aktif gitu, karena saya kan jarang ikutan buat nagihan gitu. Mungkin sekarang akan mencoba untuk ikutan gitu. Jadi seminggu ke depan kamu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat diri kamu itu aktif gitu, dan bisa lebih percaya diri lagi. Oke. Dan mungkin kamu juga berkomitmen punya untuk seminggu ke depan kamu akan melakukan itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin ketika kamu sudah melakukan kegiatan itu kamu bisa melaporkan mungkin ya nanti kepada saya apa saja yang kamu lakukan, terus kegiatan apa saja yang sudah kamu lalui dalam seminggu ke depan gitu. Nah, nanti di sesi selanjutnya kamu bisa melaporkan itu. Nah, mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin kan kalau misalnya kan saya tadi menyebutkan bahwa kalau saya itu akan mengikuti kegiatan itu kayak nagihan uang kas ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan itu harus dilaporkan ke. Ya mungkin sebisa mungkin kamu melaporkan kegiatan apa saja sih yang kamu lakukan selain itu gitu. Nah, kamu juga boleh kok menceritakan apa saja yang sudah kamu lalui gitu ya. Seperti itu. Apakah dimengerti? Mengerti. Nah, mungkin kalau begitu untuk sesi pertama ini kita bisa kita akhiri gitu ya, karena kamu tadi sudah berkomitmen untuk seminggu ke depan kamu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu bisa jadi percaya diri gitu, dan tidak mungkin tidak membuat diri kamu itu merasa terpinggirkan gitu, atau mungkin apa gitu ya. Dan sekarang mungkin saya ingin kamu menuliskan pesan atau mungkin pesan pada sesi konseling kali ini. Nah, sembari kamu mungkin menulis, saya juga nanti akan menulis kesan-pesan untuk sesi konseling kali ini. Silakan tulis kesan-pesan yang kamu rasakan selama sesi konseling ini. Mungkin kesan doang. Boleh, silakan.
dan kamu sudah menuliskan kesan ya, kesan atau mungkin pesan yang kamu berikan selama sesi konseling ini berlangsung gitu ya. Dan mungkin saya juga akan menuliskan kesan dan pesan saya mungkin selama sesi konseling ini berlangsung. Mungkin kamu boleh membacakan apa tadi yang sudah kamu tulis dan selama sesi konseling ini berlangsung. Kesan saya sudah merasa lebih enjoy dan juga saya merasa kaget dan sedikit aneh karena tadi saya disuruh membayangkan hal-hal dulu yang saya lalui gitu. Tetapi itu semua membuat saya merasa senang gitu. Itu mungkin yang sudah kamu rasakan selama sesi konseling ini ya. Dan saya juga izin membacakannya ya, apa yang sudah saya tulis. Untuk kesannya mungkin juga saya senang gitu ya, karena bisa mendengar gitu pengalaman keberhasilan kamu di masa dulu ketika kamu SMP, kamu bercengkrama gitu sama teman-teman kamu dengan ceria gitu. Dan ketika SD kamu masuk 3 besar gitu. Saya senang juga bisa mendengar itu ya. Dan untuk kesannya mungkin semoga kamu bisa berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah tadi kamu sebutkan dalam seminggu ke depan gitu. Nah, dan kegiatan-kegiatan itu semoga membuat diri kamu itu ada perubahan, dan juga perubahannya itu perubahan yang positif gitu. Dan mungkin untuk sesi sekarang dicukupkan sekian. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sesi konseling bersama saya. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin kamu bisa melaporkan apa saja yang sudah terjadi dan apa saja yang sudah kamu lalui dalam seminggu ke depan. Mungkin cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih Kang, terima kasih juga. Sama-sama.